Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai, kawan. Ini tadi kita ngoprek-ngoprek sancang, ternyata akarnya sudah masuk ke dalam. Jadi rencananya ini mau kita pindah, langsung kita masukkan ke ground saja supaya pertumbuhannya bisa lebih bagus. Karena ini awalnya tadi di polybag. Nah, ini sudah hancur polybagnya. Tak sobek, ternyata seperti ini bentuknya. Ya. Tapi sebelum itu, kemarin ada yang request untuk masalah alat Putu Bonsai yang kami miliki, ya. Kebanyakan itu pahat, kawan, karena kita memang dari Jepara, alat kita lebih banyaknya itu pahat. Alat yang pertama ini ya, penting sekali, gergaji. Ini pun tak kasih wadah ya. Ini gergaji sangat tua sekali ini, karena ketika saya masih kecil gergaji ini sudah ada, tetapi dulunya ini panjang. Ini panjang, punya bapak saya ini sebetulnya. Awalnya panjang, nah gagalnya ini patah dan tidak pernah dipakai. Nah, akhirnya tak benahi, saya buat gagang seperti ini. Ya udah, kita jadikan alat untuk ngolah bonsai. Dan sampai sekarang lah. Ini yang pertama. Jadi ini tidak beli, kawan, karena kemarin yang request disertakan dengan harga. Kemudian ini saya beli sekitar 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu lah, sekitar 2 tahunan ini. Harganya dulu belinya 110 di toko pertanian, karena di toko pertanian itu juga menyediakan bahan-bahan atau alat-alat bonsai. Ini harganya 110. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sangat penting malahan, ini catok. Ini bukan catok bangunan, memang ini khusus catok untuk bonsai sebetulnya. Cuman ini adalah produksi lokal, jadi harganya tidak begitu mahal seperti catok-catok luar ya. Ini dulu belinya 280. Ya, jadi lumayan lah, lumayan sangat membantu untuk melakukan kegiatan ngolah bonsai. Jadi ketika ngolah bonsai ya tidak harus punya catok, itu enggak, hanya saja ini sangat membantu ya untuk membersihkan atau memotong dahan yang memang posisinya itu sempit, tidak bisa dijangkau dengan gunting ya. Kemudian pahat yang penting itu ada 3 sebetulnya. Ini kol, kalau tidak salah ini harganya ini 8.000 atau 10.000 dulunya kalau beli. Kalau sekarang tidak tahu nih berapa harganya. Kemudian ini coret ya, coret. Terus ini penilat, tapi penilatnya ini tak desain tidak seperti pahat untuk ukir kayu, karena ini seperti mata pisau ini ya. Jadi lancipnya di tengah. Kalau pahat untuk ukir itu di pinggir, tapi ini tak bentuk seperti pisau, jadi posisinya di tengah ya. Kemudian coret ini ada 3 jenis ya, yang kecil, besar, kemudian ini yang bengkok. Ini punya yang bengkok juga pahatnya. Kalau ini desain sendiri, penguku ini namanya, sebetulnya ini penguku. Awalnya ya ini ya rata ya, ini rata, tapi ini tak kecilkan sendiri karena megangnya supaya mudah. Jadi ini tak gerinda, ini tak kecilkan. Ini juga membantu kalau misalkan dapat bahan besar. Kalau pakai penilat yang kecil itu kan susah, makanya saya pakai ini. Ini kol kecil, ini juga penting. Pisau ini tidak beli, buat sendiri dari gergaji. Yang ini juga buat sendiri, ini khusus kalau buat nyangkok juga bisa, enak, tapi jarang tak pakai ini. Nah, ini juga peso, tapi agak besar ini. Yang memang kita butuhkan itu adalah ini, gergaji, pisau, catok, gunting, kol ya, pahat kol ini dua jenis yang kita pakai, besar dan kecil. Coret ini untuk membuat luka, penilat ini juga penting. Jadi ini alat-alat kita ini ya, maklum lah, alat
pemula, jadi kita pakai alat yang memang bisa kita jangkau harganya dan bisa kita gunakan untuk ngolah bahan bonsai kita. Ya mungkin kalau misalkan orang-orang yang berpengalaman di bonsai, ya alatnya pasti mahal-mahal, bagus-bagus. Tapi karena kita pemula, apa adanya saja. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngolah sancang ini. Kita potong, kita pindah ke ground, karena groundnya sudah kita siapkan, tinggal kita pindah. Oke ya, ini akarnya. Nah ini ada dua akar yang dominan, ini ada dua ini tak potong saja, potong di sini, nah, supaya bisa dibawa langsung. Tidak terlalu besar ya, karena memang bahan pemula ya, memang seperti ini kawan. Nah ini nanti kita akan olah, kita akan ground supaya nanti ini bisa tumbuh lebih bagus lagi. Ini sekalian aja, ini langsung tak pendekkan ya, tak pendekkan di sini. Nah, ini kalau misalkan ditanam juga bisa, ini kalau akar sancang ini ya, yang bagian ini juga ini sekalian. Insya Allah kalau sancang mudah untuk hidupnya, jadi kita tidak terlalu khawatir untuk potong-potong akarnya. Nah ini ternyata ini untuk akarnya ini kurang bagus, ini yang besar ini kurang bagus, jadi kita buang saja. Nah, kondisi seperti ini mudahnya pakai catok karena posisinya sempit. Nah seperti ini, jadi catok ya memang cukup membantu lah. Seperti ini dulu tidak apa-apa, suatu saat ketika sudah kita ground pasti nanti pertumbuhannya bisa bagus. Daripada di sini terus, pertumbuhannya juga tidak bisa maksimal kalau di sini. Sementara ini dulu bagian akar yang atas ini kita biarkan dulu untuk membantu supaya stresnya tidak terlalu lama. Suatu saat ketika sudah hidup, akar sudah semakin banyak, bisa kita seleksi lagi. Oke, langsung kita ke ground. Tadi habis ini bakar-bakar sampah bekas pemotongan pohon ini, tak bersihkan ini, karena rencananya suatu saat kita jadikan lahan ground nantinya, makanya ini harus bersih dulu. Ini tempat kita akan ground, kita tinggal sebentar saja. Ini sudah dikorek-korek ayam ini. Ini bagian bawah ini sudah ada tatakannya, tapi masih kita tambah lagi untuk bagian atasnya, kita kasih batu bata ya. Jadi ini ya, ini kita buat agak miring, langsung tak ikat atasnya, langsung kita atur untuk akarnya. Tujuan kami memberikan dua tatakan, yang pertama adalah bawah, yang kedua kita kasih batu bata ini supaya nanti untuk akarnya itu nanti turun. Kalau misalkan tatakannya itu langsung lebar, itu biasanya itu akarnya itu langsung rata dengan bagian yang ini, makanya kita kasih batu bata. Oke, sudah, ini kita kasih medianya sekam dan tanah. Tapi untuk bagian bawah ini tak kasih sampah daun, ini bagian bawahnya kita tidak pakai pupuk kandang karena memang tidak ada, tidak punya, jadi kita memanfaatkan yang ada di sekitar saja. Nah kebetulan di sini sampah daunnya banyak banget, makanya kita pakai sampah daun. Sekarang kita siram. Ya karena di sini banyak banget ayam ya, jadi sementara kita amankan dulu dengan genteng. Nah, ini kita kasih genteng ini supaya tidak dikorek-korek ayam.
Oke ya, ini sudah selesai kegiatan kita pindah sancang. Semoga suatu saat bisa tumbuh subur dan bisa kita update kembali. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.